Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS kita kali ini mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Pertemuan kita sebelumnya itu kan membahas mengenai benua terluas dan benua terkecil. Kemudian juga kita membahas mengenai kawasan-kawasan dari masing-masing benua tersebut. Benua Asia dibagi berapa, benua Amerika dibagi berapa, kemudian apa-apa saja negara dan ibu kotanya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui atau kita ingin membahas tentang bagaimana ciri fisik, bagaimana ciri sosial di setiap negara pada setiap benua. Kita lihat langsung saja. Yang pertama, ini ada sebuah peta. Nah, kira-kira kalian sudah bisa menebak atau apa yang kamu ketahui tentang peta ini? Kira-kira apakah ini peta Indonesia atau peta Malaysia atau bukan peta di Asia Tenggara malahan? Nah, kita lihat. Kalau ada pertanyaan, di mana lokasi peta ini? Kemudian apa iklimnya? Bagaimana bentuk muka buminya? Bagaimana bentuk susunan geologinya? Kemudian bagaimana flora dan fauna di dalamnya? Kira-kira kalian sudah bisa menebak peta apa nih gambar ini? Gitu ya kan? Nah, apakah ini Pulau Kalimantan? Kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, rupanya peta yang tadi ini itu merupakan peta dari negara Jepang. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah negara Jepang ini berada? Kan begitu. Kita lihat di lokasi yang pertama, bagian sebelah barat adalah Korea Utara, ya kan? Mana itu? Nah, ini adalah peta Jepang. Kemudian di sebelah baratnya katanya adalah Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Nah, kalian bisa lihat di sini Pyongyang adalah North Korea, adalah Korea Utara, kemudian South Korea adalah Korea Selatan, kemudian sebelah baratnya lagi ada juga Rusia. Nah, kemudian di sebelah utaranya Laut Okhotsk. Nah, utara itu di atas. Nah, kita lihat. Berarti Laut Okhotsknya itu di sebelah atas. Ya kan, di sebelah utara ini. Jika kalian melihat yang paling ujung ini, ya kan? Dekat tepi peta. Kemudian kita lihat di sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Nah, kita lihat di sini ada Pacific Ocean dekat dengan Legenda. Nah, lanjut kita lihat sebelah selatannya adalah Laut Cina ataupun Laut Filipina. Nah, kalau sebelah selatan itu dia adalah di bawah. Nah, kita lihat ada East China Sea dan Philippine Sea. Nah, oke. Maka kalau ditanya orang lokasi Jepang itu di mana, dia adalah bagian dari benua Asia Timur. Ya kan, bagian dari benua Asia Timur, kemudian sebelah baratnya dia berbatasan langsung dengan Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, kemudian di sebelah selatannya ada Laut Filipina. Oke ya, jelas ya. Ini adalah negara Jepang. Jadi jangan salah lagi menginterpretasikan peta. Kemudian kita lihat ke sini, letak astronomis negara Jepang itu, kita lihat letak astronomis negara Jepang berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 sampai 146 derajat bujur timur, dan ibu kotanya adalah Tokyo, bahasa resminya adalah Jepang, agama mayoritas, agama yang paling banyak adalah Shinto, Buddha, dan Kristen. Kemudian pemerintahannya itu bersifat atau berbentuk kerajaan. Maka kalau misalnya Jepang itu berbentuk kerajaan, maka sistem atau kepala pemerintahannya itu pastilah dipimpin oleh Perdana Menteri. Beda dengan kita yang kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian mata uangnya adalah yen. Jelas ya sampai di sini. Kemudian kita kembali lagi membahas mengenai Jepang. Oke, Jepang melalui iklimnya. Nah, iklim Jepang itu apa sih? Nah, bentuk wilayah Jepang membujur, artinya dia panjang dari utara hingga selatan. Kita lihat petanya. Nah, dia membujur dari utara sampai selatan, membujur. Dia bentuk kepulauannya itu memanjang. Nah, hal inilah yang menyebabkan
Jepang beriklim sedang. Artinya apa? Dia memiliki musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Beda dengan kita ya, yang di daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Kemudian, suhu tertingginya di Jepang itu bisa mencapai 35 derajat pada musim panas dan suhu terendahnya bisa mencapai minus 20 derajat pada musim dingin. Bisa kalian bayangkan kalau kita 20 derajat aja di Indonesia sudah dingin banget kan begitu. Nah, oke, apalagi kita kalau ke Medan ya kan, 35 derajat itu udah terasanya sangat menyiksa sekali, ya kan? Nah, kita lanjutkan di bentuk muka bumi Jepang. Nah, bentuk permukaan bumi atau morfologi Jepang, Jepang itu kita lihat di sini. Nah, negaranya kan panjang. Nah, negaranya ini luasnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, dari besaran luas tersebut, malah Jepang memiliki wilayah daratan kecil, hanya sekitar 30% wilayah daratannya yang bisa ditinggali oleh yang bisa dilakukan aktivitas penduduk di daerah tersebut. Nah, selebihnya sekitar 70% wilayahnya merupakan wilayah pegunungan. Oke, kita lanjut. Nah, selebihnya adalah wilayahnya, yaitu 70%-nya adalah wilayah pegunungan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, dari segi geologinya. Nah, Jepang itu terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan Jepang merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung. Nah, oke, jadi Jepang itu mirip sama Indonesia. Indonesia itu kan pertemuan atas 3 lempeng. Nah, sama juga dengan Jepang, dia juga terbentuk atas beberapa lempeng yang menjadikan Jepang ini memiliki 192 gunung api. Bayangkan ya, imbang-imbang sama Indonesia. 192 gunung api, dan diantaranya gunung api tersebut adalah gunung api Fuji yang paling terkenal di Jepang dan di dunia. Oke? Nah, hal inilah yang menyebabkan, ini adalah gambar pertemuan atau cara terbentuknya muka bumi Jepang. Nah, ada namanya lempeng Filipin, ya kan, menunjam, kemudian lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia. Semuanya saling bertemu di satu titik dan membentuklah dia negara Jepang. Kan kemarin Ibu sudah jelaskan bahwasanya lempeng itu saling bergerak dan selalu bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia pasti akan saling bertemu. Ketika bertemu, pasti dia akan membentuk deretan gunung api yang panjang dan kemudian itu akan mempengaruhi kondisi alam dari sebuah negara tersebut. Lanjut. Nah, kita lihat keterangannya bahwa Jepang sekitar 25% negaranya ini tertutup lapisan vulkanik. Lapisan vulkanik itu apa? Lapisan yang berasal dari dalam gunung api, magma, ya kan? Nah, karena di Jepang ini kan banyak gunung api, makanya tanahnya itu adalah tanah vulkanik, tanah yang berasal dari gunung api. Kemudian, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Jelas dong, dia kan adalah tempat pertemuan lempeng, 3 lempeng tadi. Nah, kemudian pasti Jepang adalah merupakan negara yang paling sering terdampak gempa bumi atau akibat dari adanya pergeseran lempeng tersebut. Baik itu dari gunung api maupun pergeseran lempengnya. Kemudian, Jepang memiliki sumber daya yang terbatas. Jadi sebetulnya negara Jepang itu bisa menjadi negara baju, tetapi dia sebetulnya tidak memiliki sumber daya alam yang banyak yang dapat dimanfaatkan. Kita lihat di sini. Dia tidak memiliki batu bara, minyak bumi, gas bumi yang terbatas. Dia punya batu bara, minyak bumi, dan gas buminya itu terbatas. Beda banget sama kita. Kita itu minyak buminya melimpah ruah. Batu baranya apalagi, nikel apalagi
timah apalagi, gas bumi di Aceh apalagi, ya kan? Nah, tapi mengapa mereka bisa maju, kan begitu? Negara mereka itu lebih kecil, ya kan? Tapi sumber daya alam mereka pun terbatas. Tapi mengapa mereka lebih maju? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, lanjut ya. Nah, karena hal tersebutlah Jepang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Nah, dia bergantung nih sama negara lain, tapi dia bisa maju. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, yang D, ada flora dan fauna. Nah, floranya itu 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan, yaitu floranya pohon ek, bambu, mapel, birch, dan poplar. Kemudian faunanya ada burung shima naga, serigala, rusa, beruang, dan monyet. Kemudian penduduk asli Jepang adalah suku Ainu, dan jumlah penduduknya itu sekitar hanya 126 juta jiwa. Bayangkan kita jumlah penduduk kita sekitar 277 juta jiwa. Nah, angka kelahiran di Jepang ini relatif rendah, iya nak, karena semakin tahun jumlah penduduk di Jepang itu semakin rendah karena banyak penduduknya yang tidak ingin memiliki anak. Nah, kemudian sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Nah, inilah kunci jawabannya, ya kan? Mengapa Jepang itu bisa maju padahal sumber daya alamnya sedikit? Mengapa? Karena mereka sektor industrinya itu sangat kuat, ya kan? Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, oke, ini kira-kira peta apa ya ini? Peta negara apa ya ini? Kita lihat ada Texas. Oh, kayaknya pernah dengar nih Texas. Kemudian ada Washington. Kemudian ada Nevada. Nah, tidak bukan. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara dari benua Amerika, yakni adalah Amerika Serikat. Nah, kemudian lokasi Amerika Serikat itu sebelah utaranya berbatasan, atasnya ini, sebelah atas, berbatasan dengan Kanada, kemudian barat Samudra Pasifik, kemudian sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Meksiko. Nah, letak astronominya ialah 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat, dan memiliki negara bagian yang terpisah yaitu Alaska. Yang mana Alaska itu? Ya kan, bisa kalian lihat di sini. Inilah dia Alaska itu. Nah, dia masih merupakan negara dari bagian Amerika Serikat. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita pasti sering dengar nih, ya kan, ibu kotanya itu apa? Washington DC. Bahasa resmi aja adalah English atau Inggris. Kemudian agama mayoritasnya adalah Kristen, Protestan, dan Katolik. Pemerintahannya yaitu pemerintahan demokrasi liberal yang bebas, dan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang presiden, sama seperti kita. Kemudian mata uangnya adalah dolar Amerika Serikat. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan iklim Amerika Serikat? Berbeda dengan Jepang tadi, Amerika Serikat ini wilayahnya luas. Nah, karena wilayahnya yang luas tersebut, dia memiliki 4 iklim. Apa saja? Iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediterania, iklim subtropik, dan iklim kutub. Atau khususnya iklim kutub ini khususnya berada di Alaska. Nah, kalau iklim kutub itu berarti musim dinginnya jauh lebih panjang dari iklim sedang. Kita lanjutkan. Nah, secara umum Amerika Serikat pula memiliki 4 musim, yaitu sama seperti Jepang tadi, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, suhu tertingginya bisa mencapai 43 derajat di gurun, kemudian suhu terendahnya pada musim dingin bisa sampai minus 30 derajat. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bentuk muka buminya. Nah, bentuk muka bumi Amerika Serikat secara fisik itu secara morfologi
Amerika Serikat itu terbentuk atas dua pegunungan besar. Apa itu namanya? Yaitu pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia. Nah, pegunungan ini adalah pegunungan yang terbesar di Amerika Serikat. Kemudian di antara kedua gunung tersebut ada pembatasnya, yaitu dataran luas yang disebut sebagai Great Plain. Kemudian sungai yang melewatinya pasti kalian sering mendengar adalah Sungai Mississippi, ya kan? Kita lanjut ke bentuk geologinya. Nah, wilayah beda dengan Jepang tadi, wilayah Amerika Serikat bukanlah merupakan tempat pertemuan lempeng, sehingga Amerika Serikat tidak banyak memiliki gunung api yang aktif. Beda banget sama Jepang tadi. Nah, meskipun demikian, Amerika Serikat negara yang sangat kaya. Terbukti karena mereka memiliki cadangan batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, dan besi yang cukup. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, Amerika Serikat itu letaknya tuh di sini, di sebelah utara. Nah, kemudian, kita bisa lihat lempengnya ini tidak ada yang tidak banyak lempeng yang saling bertemu. Nah, jadi tidak saling bersinggungan lempeng-lempengnya yang membentuk pas di daratan Amerika. Sebelah sini. Ya kan? Jadi, dia bertemunya di sebelah sini. Yaitu ada lempeng Kokosa, kemudian ada lempeng Karibia, dan ada lempeng Nazca, gitu kan. Nah, tidak seperti Jepang tadi. Jadi, lempeng-lempeng itu tidak bertemu di daratan Amerika Serikat. Sehingga dia tidak memiliki banyak gunung api. Kemudian kita lihat flora dan faunanya sama, mirip, karena iklimnya mirip juga sama Jepang tadi, yaitu floranya banyak pohon pinus, mapel, dan oak. Kemudian faunanya ada bison, antelope, domba, rusa, selot, paus, dan beruang kutub. Nah, suku asli, yang ini pengetahuan umum ya, suku asli dari Amerika Serikat adalah suku Indian. Jadi nanti kalau ditanya suku asli Amerika Serikat harus sudah tahu. Nah, kemudian penduduknya adalah 321 juta jiwa. Penduduk ini merupakan penduduk terpadat ketiga di dunia setelah China dan India. Baru kemudian pada saat ini penduduk Amerika Serikat juga terdiri dari orang-orang kulit putih, yaitu orang-orang dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam, yaitu dari Afrika. Nah, sekarang tugas. Tugas kalian adalah catat kembali apa saja yang Ibu terangkan tadi, dan petanya tidak perlu digambar. Kemudian ada soal. Tulislah 10 perbedaan yang terdapat antara negara Jepang dan Amerika Serikat. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, kalian harus bisa mendapatkan 10 perbedaannya apa-apa saja dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Negara Jepang mewakili negara di Asia, sementara Amerika Serikat mewakili negara di benua Amerika. Oke, jelas ya. Dan kemudian tata cara pengumpulan tugasnya sudah jelas di sini. Kalian haruslah diwajibkan menuliskan nama serta nama kelas dan tanggal di bagian atas ya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.